baik buat saya. Kalau mau dengan berani, dengan leluasa menampilkan karakter Kristus, iman yang berani kepada dunia, tidak boleh jadi penggemar anggur. Kristen itu ya Bapak Ibu, yang dilarang tuh mabuk, bukan minum. Kalau minum anggur biasa tidak ada masalah. Kita perjamuan tuh anggur ada alkoholnya loh, itu tidak ada masalah. Lalu untuk alasan kesehatan misalnya, jelas Paulus bilang sama Timotius di saat pencernaannya bermasalah dalam 1 Timotius 5 ayat 23 kan, Paulus bilang apa kepada Timotius? Jangan minum air saja, tambah anggur sedikit. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Itu berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini bapak-bapak yang belum terlepas dari dosa ini senang sekali ini ayat. Ternyata ada juga. Iya Pak, dengar. Ini ayat bilang sedikit minum, ya. Minum sedikit. Bukan sedikit-sedikit minum, Pak. Minum sedikit-sedikit. Alasan kesehatan. Saya sedikit-sedikit. Oh, kayaknya betul santam. Pokoknya tiap hari sedikit-sedikit. Lihat lemari, lihat botol. Loh nih. Bemus minum selalu betul-betul ya. Kalau orang jemaat model begini yang suka minum, diaken suka minum, oh rusak. Pendeta mau khotbah larang minum juga. Dong akan bela. Celakalah yang jago minum, berhenti mabok. Langsung dong balas bilang apa? Iya Pak, tapi Tuhan Yesus bilang, kan waktu pendeta khotbah kan pendeta, celaka yang jago minum, minuman itu musuh kita. Pemabok bilang apa? Iya Pak, ingat Tuhan Yesus bilang kasih musuh juga Pak. Bayangkan. Betul, minuman itu musuh kita, tapi bagaimana dengan ayat mengasihi musuh Pak? Kalau memang minuman itu musuh kita, kita tidak bisa membenci dia begitu saja. Kita harus mengasihi musuh. Bayangkan, Anda lihat ini. Tapi untung pendetanya juga pintar. Pendetanya, iya, Tuhan suruh mengasihi musuh, bukan telan musuh. Lu sambar, lu mabok, lu telan tuh. Lu mau uji dengan pendeta, lu habis. Apalagi pendeta cuma mantan mabok, lu parah kawan. Haleluya. Jadi, tidak ada larangan minum. Yang dilarang di Alkitab itu mabok. Ya, jadi alasan kesehatan misalnya anjuran dokter orang terlalu konsumsi daging segala macam, dia ngewain sendiri, tapi jangan live di TikTok. Saya pikir tidak ada masalah, asal alasannya jelas loh ya Bapak Ibu. Sambil memikirkan ini, hati-hati, jangan yang depan umum kita pelayan di sini lagi baru kita duduk lingkar di situ baru, wih, Bapak ayo Pak Mel datang, nah begitu. Baru saudara juga dobel di situ kan kasihan. Ya, tidak boleh begitu. Ingat saudara, yang dilarang tuh mabok, minum mabok. Sampai mabok ketagihan, kecanduan, itu dilarang. Minum biasa, tidak. Ya, tapi ini juga jangan langsung cari rekomendasi ya. Beli beberapa bapak nih kayak senyumnya lain. Beta khotbah topik lain, mereka kalau khotbah berpuluhan muka sedih sekali. Tapi kalau ini, kok senyumnya lebar sekali. Hati-hati loh Pak ya, ini mesti diberi penekanan ini ya. Ingat, saya sampaikan begini. Ya, itu tidak ada masalah kalau alasan kesehatan ya Bapak-bapak. Tapi ingat juga bahwa di mana-mana pemabok kelas berat itu mereka mulai dari 1 sloki. Dikit-dikit lama-lama jadi banyak kan. Nah, itu diwaspadai ya. Jangan ada sehat-sehat juga bilang sedikit untuk apa? Ya, yang sesuai dengan arahan. Dokter juga misalnya, dokter juga hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Nah, Bapak Ibu terkasih, tapi bagaimanapun kalau sampai mabok apa tidak boleh. Kesaksian Anda jadi rusak. Anda tidak akan leluasa bersaksi tentang Yesus. Tidak akan leluasa. Itu menjadi satu masalah. Bahkan kita tahu kalau sudah sampai level pemabok, Alkitab bilang pemabok tidak masuk surga. Ya toh di Galatia 5 itu ayat 19-20 itu ayat kan jelas bilang di sana. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan. Kemabukan, terus. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus dulu mabok juga. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, jadi kalau sudah level pemabuk, kecanduan, itu manifestasi, kebanyakan itu manifestasi orang tidak beriman. Ya,
Jadi hati-hati supaya kita jangan sampai kesaksian kita rusak di luar ya Bapak Ibu terkasih. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali begini. Aduh, perkara-perkara kayak begini nih, kita semua berusaha menyalibkan kedagingan kita dengan kekuatan roh dan kekuatan firman. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang Tuhan Yesus akan datang. Jadi mari kita fokus kepada kehidupan rohani yang kuat. Di dalam Lukas itu ya 21 mulai 34. 34-nya bilang begini Bapak Ibu terkasih. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Betul. Serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Betul. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Iya, jadi Tuhan sudah mau datang. Bapak Ibu, kita hati-hati, khusus bapak-bapak, pelayan-pelayan, pendukung saya di gereja ini atau saudara yang nonton di rumah pendukung pendetamu, tolong dulu ya, dukung dia baik-baik, dukung dia baik-baik dengan karakter yang baik, sehingga jangan orang serang pelayanan kita bukan karena setan serang. Tadi malam Pak Ketua kaum pria kasih apa istilahnya Pak ya, self destruct ya, begitu Pak ya. Jadi Romawi itu hancur bukan karena bangsa lain serang, bukan, pemimpinnya itu memang aneh-aneh semua. Jadi serangannya dari dalam yang merusak sendiri. Itu kerajaan. Itu kerajaan raksasa dalam sejarah setelah Yunani, mereka paling hebat sudah. Tapi Anda lihat, sebagian besar kaisar-kaisar itu gay, homo, suka pesta apa segala macam, hancur di negara. Jadi karena orang tidak serang dari luar, kita yang hancur dari dalam. Bayangkan kalau gereja kita sudah berkorban sama-sama, Tuhan pakai kita sudah bangun begini macam, baru kita bikin rusak dengan kita kebiasaan-kebiasaan bodoh. Saya pikir tolong diperhatikan, kalau Anda cinta Tuhan, Anda akan pikir baik-baik itu dan Anda akan salibkan kedagingan, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan di luar sana. Yesus mari.